Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang akan membahas contoh soal terkait hukum kolom atau gaya kolom. Langsung aja masuk ke soal yang pertama. Dua benda bermuatan masing-masing minus 4 mikrokolom dan 2 mikrokolom terpisahkan pada jarak 4 cm. Berapa besar gaya kolom yang dialami kedua benda itu? Langsung aja kita cek besaran yang diketahui. Yang pertama Q1 minus 4 mikrokolom, kita konversikan ke kolom dikali 10 pangkat minus 6. Q2 2 kali 10 pangkat minus 6, jaraknya R 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan gaya kolom diberi lambang FC. Dari soal kita bisa melihat bahwa dua benda ini muatannya berbeda jenis, yang satu minus dan yang satu plus, sehingga gaya kolom yang terjadi bersifat gaya tarik-menarik. Nah, konstanta gaya listrik atau konstanta elektrostatisnya itu ditulis dengan lambang K, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita gunakan rumus dari hukum kolom, FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan aja nilai-nilai besaran yang diketahui. Seperti ini. Sebenarnya nilai minus yang ada di Q1 ini nggak perlu ditulis ya, tapi kalau kita tulis berarti nanti ada artinya. Jadi di sini bisa kita lihat 4 kali 2 itu 8. Ini satuannya bisa langsung dicoret-coret, tersisa Newton. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 minus 4 kali 2 itu minus 8. 4 pangkat 2 16. Minus 8 dengan 16 bisa dicoret, sisa 2 di bawah. 9 bagi 2 4,5. Minus 10 pangkat minus 4 naikkan ke atas, jadi sisanya 10 pangkat min 8, 9 kurang 8 1, jadi jawabannya 45 Newton. Soal kedua, sebuah benda dengan muatan listrik 8 mikrokolom didekatkan ke benda lain dengan muatan 6 mikrokolom sehingga mengalami gaya tolak sebesar 24.000 Newton. Tentukan jarak pisah antara kedua benda bermuatan itu. Dari soal diketahui Q1-nya 8 mikrokolom, kita ubah ke kolom, dikali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 mikrokolom, kemudian gaya tolaknya 24.000 Newton, yang ditanyakan R. K-nya otomatis sudah harus hafal ya, 9 kali 10 pangkat 9 nilainya. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam persamaan hukum kolom. FC sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan aja besaran yang diketahui. FC-nya 24.000, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6, yang ditanyakan R-nya. Oke, dari sini kita bisa jabarkan lagi ya. 9-nya kita biarin, 8 kali 6-nya kita kalikan, jadi 48 kali 10 pangkat min 3 per R kuadrat. Nah, tukar tempat aja R sama 24.000, jadinya R kuadrat sama dengan 9 kali 48 kali 10 pangkat min 3 dibagi 24 kali 10 pangkat positif 3. 48 bisa dibagi 24 ya, hasilnya 2. 9 kali 2, 18. Kemudian 10 pangkat min 3 dikurangin 3 lagi jadi 10 pangkat min 6. Terus kuadrat kita pindah ruas jadi akar, jadi nilainya R sama dengan akar 18 kali 10 pangkat min 6. Akar 18 itu 9 kali 2 kan, jadi akar 9 itu 3, jawabannya R sama dengan 3 akar 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada dua benda bermuatan sama saling tarik-menarik dengan gaya 20 Newton. Tentukan A gaya tariknya jika jarak benda dijadikan setengah kalinya, B jaraknya sekarang jika gaya listriknya menjadi 100 Newton. Oke, untuk soal seperti ini berarti ada dua keadaan. Keadaan awal dan keadaan akhir ya. Nah, untuk soal yang A, keadaan awalnya gaya tariknya untuk F1 itu 20 Newton, sementara R1-nya kita tulis R1. Keadaan keduanya, gaya F2 ditanyakan, sementara jarak bendanya dijadikan 1/4 kali semula.
Nah, rumus dari gaya kolom itu sendiri kan kita sudah tahu Fc sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini K-nya konstanta, berarti nggak kita pakai, dan muatan bendanya itu sama, berarti tidak kita gunakan juga. Jadi perbandingannya hanya F dan R saja. Nah, F itu berbanding terbalik dengan R ya, pangkat 2 dari R-nya. Sehingga bisa kita tulis persamaannya menjadi F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Karena berbanding terbalik tadi. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan aja nilai-nilai yang diketahui. F1 20, F2-nya yang ditanyakan, R2-nya seperempat R1 pakai dalam kurung, kemudian dikuadratkan, dan R1 kuadratnya tetap kita tulis seperti biasa. Nah, 20 per F2 sama dengan seperempat itu menjadi 1/16 R1 kuadrat per R1 kuadrat. R1 kuadratnya bisa dicoret, jadi F2-nya sama dengan 16 kali 20 sama dengan 320 Newton. Untuk pertanyaan yang B, rumusnya sama dengan pertanyaan yang A karena memang dia membandingkan antara gaya dan jarak. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilai yang diketahui. F1 20, F2-nya 100, R2 dan R1-nya kita tulis seperti ini aja. Jadi 20 per 100 itu 1/5. Jadi R2 kuadratnya itu sama dengan 1/5 R1 kuadrat. Itu sama dengan kali akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya 1/5 akar 5 R1. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi ini kita bahas dari contoh soal pada video sebelumnya ya. Terdapat dua buah titik A dan B yang berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan 4 kali 10 pangkat minus 4 kolom dan minus 1 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Titik C berada di antara A dan B atau di tengah-tengah ya, dan berjarak 2 meter dari A dan bermuatan plus 3 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan gaya elektrostatis pada muatan di C di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita lihat di sini karena muatannya sudah ada jenisnya ya. Jadi dan benda C ini bermuatan positif, maka untuk gaya elektrostatis antara C dan B itu saling tarik-menarik atau ke arah kanan. Sementara untuk muatan C dan A dia juga ke arah kanan karena saling tolak-menolak. Karena searah, maka gaya elektrostatis di titik C itu dijumlahkan. FAC ditambah FBC. Nah, ketemunya kita masukkan aja rumusnya dulu. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari nilai FC, berarti kita masukkan besaran-besaran yang diketahui untuk masing-masing gaya. Dan di sini kalau misalnya jarak AC-nya 2 meter, berarti jarak CB-nya kan 1. Oke, jadi seperti ini nih penyelesaiannya. Oke, langsung aja. 4 kali 3 itu 12, dibagi 2 pangkat 2, 4. Berarti nanti 12 dibagi 4, 3 ya. Kalau yang di sebelahnya plus 3 per 1 kali 10 pangkat minus 9. Karena pangkatnya sudah sama, berarti angka di depannya bisa dijumlahkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 12 bagi 4, 3. 3 ditambah 3, 6 kali 10 pangkat minus 9. Jadi 6 dikali 9 itu berarti 54. Jadi gaya kolom atau gaya elektrostatis di titik C sama dengan 54 Newton. Lanjut ke soal nomor 5. Muatan A sebesar 10 mikrokolom, muatan B 50 mikrokolom, dan muatan C terpisah seperti gambar. Jika gaya listrik yang bekerja di benda B itu 0, tentukan jarak muatan B ke C. Jika muatan di titik C nilainya 90 mikrokolom. Masing-masing muatan di soal ini jenisnya positif. Jadi gaya AB dan gaya BC semuanya saling tolak-menolak berlawanan. Jarak AB-nya 2 cm. Jika kita anggap atau misalnya jarak AB itu sebagai X, maka jarak BC-nya itu X-2, tapi dalam satuan cm. Nah, dari sini ketika kita ingin mencari gaya elektrostatis di titik B, maka
FB sama dengan FBA atau FAB dikurang FBC. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Dari soal, gaya di titik B nilainya 0, sementara FAB rumusnya K Ki A Ki B per RAB kuadrat dikurang K Ki B Ki C per RBC kuadrat. Nah, di sini untuk FBC-nya bisa kita pindah dulu ke sebelah kiri ya. Jadi hasilnya seperti ini, berarti ada besaran yang bisa dicoret, yaitu K karena nilainya sama dan Ki B karena nilainya juga sama. Setelah dicoret, yang tersisa adalah Ki C per RBC kuadrat sama dengan Ki A per RAB kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ki C nilainya 90 kali 10 pangkat minus 6, atau bisa juga langsung 90 mikrokolom, nggak ada masalah sih ya. Kemudian RBC-nya X-2 dipangkatkan 2, dan Ki A-nya 10 mikrokolom atau 10 kali 10 pangkat minus 6 per 2 pangkat 2. Di sini 2 dan X-2 ini dalam satuan cm. Nilai yang tersisa 9 per X-2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kali silang ketemunya X-2 kuadrat sama dengan 4 kali 9, 36. Jadi kuadratnya kita pindah, akar 36 itu 6, berarti X-nya ketemu 8 cm. Karena yang ditanyakan itu adalah RBC, maka RBC X-2 ya. Jadi X-nya 8 dikurang 2 sama dengan 6 cm. Itu jawabannya. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 6. 3 buah muatan titik membentuk bangun segitiga sama sisi seperti gambar. Jika panjang satu sisinya 3 cm, tentukan resultan gaya listrik yang dialami titik. Jadi dari gambar ini kita akan mencari di titik A. Titik A ini menjadi fokus ya. Sekarang kita cek gaya dari titik A ke C, karena A itu positif, C itu negatif. Jadi dia saling tarik-menarik, arahnya menuju ke C. Kemudian untuk muatan A dengan B, karena muatannya sejenis, jadi tolak-menolak ya, gayanya menjauhi titik B atau ke arah kiri. Nah, dari sini kita bisa melihat resultan gayanya itu F yang ada di sisi kiri, condong ke atas itu ya. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus kosinus. FA sama dengan FA sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB dikali FAC dikali cos theta. Cos theta-nya di sini bernilai 120 derajat ya, karena 2 kali dari sudut segitiganya. Kita masukkan aja persamaannya, kita cari satu-satu maksudnya. FAB sekian, jadi ketemunya 100 Newton, dan FAC juga kita cari, ketemunya 300 Newton. Dengan menggunakan rumus hukum kolom ya. Nah, kalau sudah ketemu FAB dan FAC-nya, langsung kita masukkan ke rumus FA, yaitu sama dengan akar dari 100 pangkat 2 ditambah FAC-nya 300 pangkat 2 ditambah 2 kali 100 kali 300 kosinus 120 derajat. Kosinus 120 derajat itu sama dengan min setengah ya. Nah, 100 pangkat 2 tambah 300 pangkat 2 itu hasilnya 100.000 ditambah 60.000 dikali min setengah. Jadi jawabannya akar 100.000 dikurang 30.000 atau akar 70.000. Akar 70.000 itu 7 kali 10.000 kan. Nah, 10.000 itu sama dengan akar 10.000 sama dengan 100. Jadi jawabannya 100 akar 7. Wah, seru sekali ya. Dan terima kasih sudah belajar bersama Fisik Easy. Tetap semangat dan terus berusaha pantang menyerah untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!